Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga ini. Hari ini kita akan membahas tentang image enhancement. Cuman sebelum melangkah ke sana, akan saya jelaskan tentang beberapa hal terkait dengan image lebih dalam dari yang sebelumnya, supaya teman-teman lebih benar-benar paham apa sih sebenarnya yang akan kita olah. Jadi pada prinsipnya yang kita olah adalah image digital. Image digital artinya bahwa citra yang akan kita olah itu tersusun dari bilangan digital yang dipahami oleh komputer, atau yang dalam hal ini akan diterjemahkan dalam bentuk bilangan biner, yang pada prinsipnya akan menerjemahkan dari nilai pixel dirubah menjadi bilangan biner yang di sana akan dipahami oleh komputer. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, pada prinsipnya kalau kita berhubungan dengan image processing, image itu adalah sebuah function dua dimensi, adalah sebuah fungsi dua dimensi. Yang teman-teman familiar dengan sebuah function di matematis, misalkan di sini f e, y, di mana f di sini adalah menunjukkan nilai amplitude-nya. Nah, kalau xy, jadi fxy menunjukkan posisinya, nanti xy di sini menunjukkan koordinatnya, spasial koordinatnya. Dan kalau fxy ini menunjukkan nilai pixelnya. Ya, atau yang disebut sebagai intensitas, atau yang kemarin saya jelaskan sebagai radiometris, di mana x sama y di sini adalah geometris, sedangkan fxy sama dengan nilainya sekian itu disebut sebagai nilai geometris. Kalau teman-teman biasanya familiar dengan seperti ini kan ya, misalkan di sini saya buat sebuah kopi. Nah, fxy sama dengan misalkan 100. Maka xy adalah posisi di mana pixel bernilai 100 itu berada. Jadi di sini menunjukkan koordinat, sedangkan nilai pixelnya di sini value-nya nilai 100. Ini menunjukkan intensitasnya atau radiometrisnya. Nilainya, value-nya di sini, value dari fxy ini sini menunjukkan adalah radiometrisnya atau disebut sebagai intensitasnya. Nah, kalau di sini koordinat spasialnya atau yang kita sebut sebagai nilai geometrisnya. Nah, disebut sebagai digital ketika xy, jadi nilai xy-nya dan amplitude-nya, xy-nya di sini ya. Ini amplitude, kalau di sini istilahnya amplitude ya, ininya dia radiometris atau value-nya, nilainya atau nilai pixelnya ya, atau sebagai intensitas. Nah, di sini disebut sebagai amplitude. F ini adalah finite, artinya terbatas. Kalau infinite berarti tak terbatas ya. Finite berarti artinya terbatas. Artinya nilainya itu mulai dari sekian sampai sekian gitu. Artinya ada batasnya. Kalau infinite, nah ini bukan lagi digital. Ini adalah penglihatan kita. Ini infinite sebenarnya. Walaupun terbatas sampai sejauh kemampuan mata kita mengenali gelombang, atau mampu menangkap gelombang cahaya ya. Finite artinya terbatas, dan discrete quantities. Discrete itu apa? Nah, discrete itu artinya adalah nilainya itu tidak nyambung, discrete, terputus-putus. Nah, nanti seperti apa akan saya tunjukkan ya. Nah, kalau nilainya seperti itu, maka misalkan discrete ini contohnya, misalkan integer gitu ya. Integer itu salah satu discrete karena habis 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, kalau yang continuous, discrete itu lawannya continuous. Kalau continuous enggak, dia bilangan float, artinya ada 0 sampai 1, di sini ada 0,1, 0,2, ini pun bisa sampai 0,0000001 dan seterusnya. Kalau discrete seperti contohnya bilangan integer, artinya dia pada poin-poin tertentu saja.
Kalau continuous, discrete lawannya continuous, seperti sinyal sinusoidal itu continuous. Setiap bagian ada nilainya di sana. Nah, kalau discrete enggak. Nah, ini yang disebut sebagai image digital. Jadi syaratnya sebuah image sebagai image digital adalah bahwa nilai amplitude-nya itu adalah finite dan discrete. Nah, artinya terbatas dan bersifat discrete, artinya tidak continuous, tidak nyambung terus gitu ya. Nah, ini salah satu contoh hasil fotografi yang pertama kali. Di sini contohnya seorang anak. Nah, kita lihat di sini kualitasnya masih rendah ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih ada pecah-pecah ya. Nah, coba untuk lebih memperdalam yang tadi ya, coba bayangkan ini ada sebuah image dengan panjang, dengan ukuran resolusinya, resolusi geometrisnya di sini ya, berarti ya 2724 kali 2336. Artinya ada y-nya di sini ya, ini y, x, y, x. Ada 2724 pixel titik berarti ya, yang menyusun ini ya. Nah, kemudian ada 2336 pixel ya ke kanan di sini. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Ini menjadi fungsi dua dimensi dengan matriks rows and column. Rows baris, ini baris ya, artinya di sini baris atau y-nya lah ya. Rows ini y-nya, baris. Sedangkan kolom adalah x-nya di sini. Nah, di sini. Jadi kalau di dalam image processing itu rows, kolom. Kalau fungsi digital kan biasanya kan x, y ya, rows, kolom. Ini dipresentasikan dalam bentuk 8 bit. Artinya 8 bit berarti image ini memiliki 2/8 kekayaan warna. 2/8 berarti 256. Ada nilai 0 sampai 256 berarti nilainya 0, memiliki intensitas yang nilainya 0 sampai 255. Berarti ini ada 256 karena 2/8 adalah 256 ya. Nah, misalkan kalau fungsi image tadi f, misalkan f, dengan posisi 1,1 berarti di sini ya kisarannya. Ini kan pojok di sini 0,0, berarti 1,1 agak ke sini sedikit gitu ya. Ini nilainya 103. Dan semakin kalau misalkan nilai rentangnya itu 0 sampai 25, maka yang dekat dengan 0 itu semakin hitam. Yang semakin dekat dengan 255 dia akan semakin putih. Di antara itu adalah berwarna grey. Nah, kalau di sini 103 berarti ya dia tidak terlalu hitam juga tidak terlalu putih. Grey-nya setengah-setengah. Makanya kalau dilihat di sini, nah di sini kalau di sini dia lebih dekat dengan 0. Nah, kalau misalkan dilihat di celananya ini ya. Nah, kalau di sini lebih dekat dengan hitam, pitanya ini ya. Nah, pitanya karena warnanya hitam gelap. Jadi di sini pixel intensity, nilai pixelnya, di sini pixel locationnya. Nah, jadi image itu diterjemahkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini F2724 sampai di sini ya, pojoknya ujungnya sampai di sini 2724 2336. Nah, sampai paling pojok di sini ya. Kalau di sini mulai pojok sampai pojok. Nah, ini nilainya 88. Nah, kalau di sini kalau kita lihat misalkan kita ambil kecil. Nah, misalkan rentang antara pixel 645 berarti dia di baris 645, kemudian kolom 650 harusnya ya, 64 ini 645 ya, sampai 650 berarti ada 5 pixel ya. Makanya di sini ada 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ada 6 nih. Kalau kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian diambil mulai dari untuk kolomnya 1323 sampai 1328. 1323. Nah, di sini 1323 sampai 1328 untuk kolomnya. Nah,
Nah, ini kalau kita lihat di sini dalam bentuk pixel, kalau diambil ya seperti ini hasilnya. Misalkan contohnya posisi ini berada di sini, misalkan satu kotak kecil gitu, yang ke kanannya 6 pixel, ke bawahnya juga tuh 2, 3, 4, 5, 6 pixel juga. Nah, seperti inilah sebuah image itu direpresentasikan. Kalau kemarin kita demokan dengan menggunakan Python di Google Colab, kita lihat bahwa di sana akan ditampilkan dalam sebuah array ya, ada matriks di sana yang tersusun. Nah, walaupun tidak ditampilkan semuanya karena terlalu besar ya kalau kita tampilkan angka semuanya. Makanya di situ ada titik-titik di sana. Nah, ini supaya teman-teman lebih jelas gambaran tentang image yang kita proses. Nah, kita harus ingat pada tahap akuisisi. Tahap akuisisi itu adalah ada proses digitation di sana. Digitation adalah bagaimana merubah dari bilangan non digital menjadi bilangan dari continuous ya, dari sinyal continuous, dari image asli menjadi digit. Makanya disebut sebagai citra digital. Nah, di situ dilakukan proses yang namanya sampling sebenarnya. Nah, sehingga setiap titik di sana mewakili area tertentu, Nah, sehingga mengibaratkan kalau kita perbesar image-nya, sebenarnya di sana tidak nyambung, tidak benar-benar nyambung. Dia akan terlihat ya pecah-pecah. Beda dengan citra vektor ya. Nah, cuman image yang kita proses dalam mata kuliah ini adalah citra digital. Nah, contohnya misalkan beberapa proses image processing dari citra color menjadi citra gray. Nah, kemudian dilakukan proses enhancement, misalkan di sini lakukan kontras ya, sehingga semakin tampak kontrasnya. Kalau di sini contoh blurring, kemudian di sini ada kontras juga ya. Di sini sebenarnya ada efek, tambahan efek, atau ada tambahan digabungkan dengan edge detection-nya. Nah, sehingga misalkan di sini edge-nya, tepinya. Nah, di sini dilakukan proses yang namanya thresholding dari citra sehingga didapatkan citra binary. Ini beberapa contoh penerapan image processing di tahapan pre-processingnya. Nanti akan beberapa kan kita lakukan praktek menggunakan Python atau Google Colab ya. Nah, sebelum masuk ke sana, tahapan sebelum pre-processing yang penting adalah tahap akuisisi. Tahap akuisisi, karena di sini juga akan menentukan sebenarnya sejauh mana sih image yang kita ambil itu akan menyelesaikan masalah kita gitu ya. Nah, ini sangat tergantung dari tool yang digunakan. Karena banyak sekali masalah yang akan bisa diselesaikan dengan image processing. Misalkan kita mau menyelesaikan menghitung jumlah sel, tidak mungkin kita menggunakan kamera biasa, maka kita perlu menggunakan mikroskop. Atau kita mau menghitung luas sebuah pulau, tidak mungkin kita juga gunakan kamera digital HP kita atau kamera digital yang bisa kita gunakan untuk shooting dan yang lain, tidak bisa. Maka kita gunakan kamera yang ada di satelit. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan lebih berkenalan sebenarnya tool-tool yang ada yang digunakan untuk mengambil image itu apa saja sih yang biasanya diproses menggunakan image processing. Nah, ini adalah sumber of digital image. The principal source of the image is the electromagnetic energy spectrum. Jadi sebenarnya image yang diambil itu adalah citra electromagnetic energy spectrum yang dipancarkan, yang ditangkap oleh sensor gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mulai dari sinar gamma sampai sinar radio, nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya yang kemampuan mata kita melihat itu hanya sempit di sini saja. Visible light di sini mulai dari di sini 380 sampai 740, ini 20 ya. Itu kemampuan mata kita melihat. Sebenarnya mata kita itu malah lagi keterbatasan karena hanya bisa melihat segini aja. Nanti hewan dia akan memiliki kemampuan yang sedikit berbeda dengan kita. Nah, nanti sistem yang kita buat pun dengan menggunakan sensor-sensor akan bisa menggunakan di sini. Nah, kalau X-rays dia akan menggunakan rentang gelombang sampai segini. Kalau sinar gamma menggunakan segini. Dan di sini akan menghasilkan sebuah image yang memiliki
rasa sense yang berbeda-beda, dan ini akan menentukan sebenarnya masalah, tergantung dari masalah yang akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat sebuah permasalahan di dalam tubuh kita misalkan, ya kita gunakan alat-alat kedokteran yang banyak menggunakan di sini. Nah, akan jelaskan satu-satu saja. Oke, yang pertama gamma rays. Nah, dengan sinar gamma, citra yang seperti apa sih yang kita peroleh misalkan itu ya. Nah, dengan menggunakan gamma rays di sini, gamma ray imaging Cherenkov teleskop di sini ya, kita bisa mendapatkan sebuah galaksi. Nah, dengan menggunakan itu ya. Atau kita juga dapat gamma ray imaging in nuclear medicine. Nah, kita bisa mendapatkan juga seperti itu. Dengan ini ya. Ini teleskop menggunakan gamma imaging. Kita bisa mendapatkan image galaksi. Mungkin kita bisa tahu nanti, misalkan kita moto, kita bisa tahu di mana sih sebenarnya ini galaksi apa dan seterusnya. Pengenalan galaksi dengan image processing bisa, asalkan kita punya datanya ya. Atau untuk kepentingan medis, ini juga bisa untuk melihat nuclear medicine, imaging in nuclear medicine ya. Nah, dengan menggunakan X-ray kita bisa mendapatkan apa? Nah, di sini kita bisa foto dada ya, chest X-ray dada kita. Nah, aortic angiogram, nah, ini aura kita yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, ini bisa dilihat dengan menggunakan sinar-sinar tertentu. Nah, atau dengan X-ray image from the space, ini bisa kita observasi ya, X-ray space. Ini juga galaksi, sebuah galaksi. Nah, dengan sense yang berbeda juga. Nah, dengan menggunakan sinar ultraviolet, apa yang kita bisa peroleh? Nah, di sini kita ini sebuah normal cone, ini sebuah sinyal smooth cone, normal cone, sinus. Ini citra medis ya, citra biologis. Nah, sini untuk menunjukkan artinya berbagai alat jadi situ akan berfungsi untuk mengambil berbagai hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Dengan menggunakan alat kita bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi dikombine dengan image processing. Jadi image akuisisi di sini adalah sebagai input awalnya, tahap awal kita memperoleh image tersebut. Karena ini sangat penting karena berguna apa hendaknya sebuah image processing akan tergantung dari alat yang digunakan untuk mengambil gambar. Karena yang akan kita proses ya image gitu ya. Oleh karena itu kita perlu berkenalan dengan alat-alat yang digunakan untuk mengambil image tersebut. Nah, kalau visible light ya, yang kita lihat sehari-hari, yang kita bisa saksikan dengan mata kita ya, baik itu menggunakan mikroskop maupun menggunakan kamera digital kita gitu ya. Nah, contohnya kucing atau semua apa yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, itu visible light. Kalau menggunakan infrared, nah kita bisa melihat di sini suhu. Jadi ada sebuah alat yang bisa digunakan untuk melihat, memfoto suhu badan kita. Jadi bagian mana sih yang panas disebut. Kemudian di situ kita bisa lihat sebenarnya ketika ada sebuah area yang sakit di dalam tubuh kita, di situ akan menunjukkan dia akan memiliki nilai panas yang berbeda seperti itu dan bisa dimanfaatkan di sini ya. Kalau sinar microwave lebih jauh lagi, nah di sini kalau teman-teman pernah melihat foto landscape sebuah pulau dan seterusnya, nah ini menggunakan gelombang microwave, kontur sebuah perbukitan. Ini kalau ini diambil menggunakan pesawat ya, nah itu yang menggunakan satelit pun bisa. Nah, atau radio waves, gelombang radio. Nah di sini untuk melihat adanya permasalahan di dalam otak ya. MRI ini ya, image slice from the brain, MRI ini dan seterusnya.
Nah, di sini contohnya kalau sinar gamma diambil menggunakan sinar gamma, ini diambil menggunakan X-ray, ini menggunakan optik biasa visible light. Nah, kalau ini menggunakan infrared, nah, ini menggunakan radio. Jadi semakin kita paham tool-tool yang kita gunakan ketika kita akan menyelesaikan sebuah masalah, semakin luas permasalahan yang bisa kita selesaikan gitu ya. Dan ini hanya contoh beberapa ya tool akuisisi image. Jadi alat yang digunakan untuk mengambil image, jadi alat yang digunakan untuk memproduksi citra digital. Nah, itu memanfaatkan gelombang-gelombang tersebut, walaupun ada beberapa sebenarnya yang tidak memanfaatkan itu ya. Nah, contohnya sinyal ultrasonic ini tidak menggunakan sinyal ya, sinyal cahaya, tidak menggunakan cahaya, tapi menggunakan pantulan suara, kemudian diterjemahkan dalam bentuk sebuah image ditampilkan. Makanya disebut sebagai ultrasonic ya. Nah, dengan memakai image processing, kalau teman-teman sekarang lagi tren foto 3 dimensi bayi, nah, pada prinsipnya berawal dari sini gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi, kemudian di rendering bentuknya dengan sebuah algoritma tertentu sehingga menghasilkan sebuah image 3 dimensi. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa di dalam image processing itu ada 3 proses: low level atau pre-processing, medium level, di sini ada yang disebut sebagai segmentation sama feature extraction, kemudian di high level di sini adalah berhubungan dengan AI-nya ya. Nah, contohnya kalau di low level ini pre-processing, ini noise removal, jadi membersihkan noise di dalam sebuah image, kemudian mempertajam, sharpening ya, dan yang lainnya. Kemudian kalau di sini image attribute, ini di object recognition, pengenalan, segmentation ya. Jadi kalau di sini understanding atau mendapatkan informasi sebuah image. Nah, jadi image, jadi ini sensor, salah satu contoh sensor yang digunakan untuk mendapatkan image. Nah, ini menggunakan array sensor, masing-masing sensor akan menangkap gelombang cahaya tertentu dan akan mengeluarkan nilai digital gitu ya. Nah, jadi yang tadi kita bahas, apa sih digital image, kemudian apa sih sebenarnya image processing, digital image processing, kemudian state FDL example dari digital image processing, sama image akuisisi. Jadi image akuisisi adalah sebuah tahapan pada awal-awal sebelum pre-processing. Jadi di situ bagaimana cara kita mendapatkan image, cara kita mendapatkan sebuah gambar. Oke. Masuk kita dalam image enhancement. Jadi image enhancement adalah tahapan pre-processing. Jadi tahapan processing bisa dibagi menjadi pada spatial domain sama frekuensi domain. Pada spatial domain di situ berarti melibatkan nilai-nilai pixel, ya, nilai-nilai pixel. Nanti ada transformasi sebenarnya. Transformasi itu kalau ini pada radiometris ya, ini image enhancement yang dilakukan pada radiometris. Kalau pada geometris nanti ada transformasi, misalkan rotate dan yang lainnya. Nah, kalau pada radiometris di sini bagi menjadi dua, yaitu spatial domain sama frekuensi domain. Kalau spatial domain ini bisa lagi menjadi point processing sama mass processing. Hari ini akan kita bahas tentang dua hal, yaitu point processing. Tentang point processing terlebih dahulu. Nah, kalau point processing ini adalah sebuah proses di mana yang terlibat itu hanya satu titik saja. Jadi misalkan dari citra di sini, kalau kita punya citra, nah misalkan citra seperti ini, sebuah citra, kalau point processing itu yang diproses adalah hanya pixel pada posisi tersebut saja. Jadi setiap pixel pada posisi ini tidak akan mempengaruhi nilai perubahan di dalam pixel yang di sebelah-sebelahnya gitu ya. Jadi hanya per point saja. Per point ini diproses. Per point, tidak melibatkan pixel di sebelahnya. Nah, kalau mass processing itu misalkan kita memproses pixel yang sebelah sini misalnya.
yang 82 di sini, maka pixel-pixel di sekitarnya, tetangganya akan ikut mempengaruhi hasil pada nilai yang ada di yang sedang kita proses di sini, posisi citra yang sedang kita proses di sini. Nah, itu namanya mass processing. Nanti akan saya jelaskan lebih detail pada pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita akan bahas tentang point processing, di mana perubahan itu hanya dilakukan pada pixel tersebut tanpa melibatkan pixel-pixel di sekitarnya. Yang berubah ya semua pixel. Cuman perubahan pixel pada masing-masing pixel tersebut tidak dipengaruhi oleh pixel-pixel di sekitarnya. Itu namanya point processing. Kalau mass processing, perubahan pada sebuah pixel akan dipengaruhi oleh pixel-pixel tetangganya di sekitarnya. Ya, gitu. Itu. Jadi misalkan kalau point processing itu misalkan kalau ini yang berubah, maka hanya ini aja yang akan mempengaruhi. Itu point processing. Tapi kalau mass processing, misalkan kita merubah, ini mass processing ya, kalau kita merubah bagian ini, maka pixel yang akan mempengaruhi adalah semua pixel di sekitarnya sini. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh pixel tersebut, tapi pixel-pixel di sekitarnya pun akan ikut mempengaruhi. Itu mass processing ya. Itu point processing sama mass processing. Kita kembali ke image enhancement tadi. Nah, hari ini kita akan coba menggunakan collab lagi, yaitu image negatif, contrast stretching, sama histogram equalization yang dasar. Nanti di pertemuan berikutnya akan perdalam lagi dengan histogram equalization. Oke, teman-teman harus mencoba ya menggunakan Google Colab-nya. Pertemuan berikutnya untuk absennya bukan hanya komen di YouTube, tapi nanti teman-teman hendaknya mengirimkan hasil kerjaannya. Oke, kita buka aja Google Colab saya di sini. Nah, ini. Jadi kita akan bahas tentang pertemuan di sini kita akan bahas tentang pre-processing. Jadi pada saat awal di sini ya teman-teman, kalau yang sebelumnya sudah di run ya bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau misalkan di interrupt semua eksekusinya, nah kita atau di restart runtime, nah di sini berarti mengosongkan lagi gitu. Jadi karena ada beberapa image yang kita gunakan dari atas gitu ya. Jadi sebenarnya ini kesannya terpisah, cuman padahal setiap misalkan kita menggunakan variabel di atas, misalkan di sini saya menggunakan img copy. Kalau kita belum merunning yang di sini, ini nggak mungkin akan bisa jalan gitu ya. Contohnya misalkan di sini restart runtime. Nah, kalau di sini langsung saya jalankan, nah merah karena tidak akan dikenali image-nya, tapi img-nya tidak dikenali. Nah, kalau kita di sini kita running, kan hasilnya seperti ini image yang kemarin. Nah, di sini kita running kemudian, nah ini bisa ya. Ini akan kita bahas tentang preprocessing dan tahapannya di sini adalah ini kita bahas tentang point processing ya, point processing. Nah, sebelum masuk ke sana, nah saya jelaskan sedikit dulu terhadap image ya, terhadap image yang kita akan olah.
Jadi di sini adalah bagaimana kita sebenarnya mengambil beberapa bagian dari sebuah image gitu ya, beberapa bagian dari sebuah image. Jadi misalkan kita cetak dalam bentuk aslinya gitu ya. Artinya apa sih sebenarnya di sini? Nah, ini coba saya tampilkan yang image saja. Ini saya komen dulu. Ketika di sini saya tampilkan image saja, tampilannya akan full seperti ini. Kita lihat di sini posisinya, kamera di sini ada grid ya di sini ya. Ini rows, di sini kolomnya. Jadi rows kolom. Ini rows, ini kolom. Jadi misalkan kita pengen mengambil atau memberi, kalau di sini memberikan nilai gitu ya. Misalkan di sini pada saat yang ini ya. Nah, di sini ini kita copy dulu ya, image copy supaya image aslinya tidak berubah ya. Karena kalau kita langsung proses pada image asli, maka hasil proses tersebut akan digunakan terus sampai ke bawahnya. Makanya kita copy terlebih dahulu, image copy. Sehingga di sini image D, misalkan pada sebuah image D di sini, ini kita akses pada area di sini. Ini mengakses rentang antara 10 sampai 110. Ini di area rows. Jadi rows, kolom di sini ya. Ini rows, kolom. Nah, kalau di sini menunjukkan layernya ya. Nah, pada area di sini ini kan red, green, blue ya. Red ini semua layer berarti ya. Berarti ada 3 layer ya. Red, green, blue. Nah, pada area di sini 10 sampai 110 berarti di sini ya. 10 ini kan rows, baris 10 sampai 110. Nah, kisaran segini. Kemudian sini juga 10 sampai 110. Nah, berarti kotaknya kisaran di sini. Nah, kalau kita tampilkan tadi hasilnya jadinya image di, nah, kotak akan tergambar di sini. Misalkan kita rubah lagi, kita gambar di area sini 400 sampai 600 misalkan ya. Nah, kan di sini 400 yang kelihatan pas apa enggak ya, 600. Berarti ini untuk rows-nya, kemudian kolomnya kita 800 sampai 1000 misalkan. 800 sampai 1000. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, oh ini salah 6000 ya, 600 kebanyakan makanya. Nah, 400 sampai 600, kemudian 800 sampai 1000 di sini. Ya. Nah, kalau mau mengganti warnanya, ini kan yang diisi nilai hanya red saja, red, green, blue. Nah, kalau misalkan kita mau merubahnya, ini 0, misalkan di sini green ya. Kan di sini green berarti 255-nya di sini. Maka gambarnya jadi hijau. Kalau misalkan di sini kita kasih juga 255, ada nilainya. Nah, kuning. Jadi gabungan antara red dan green. Red dan green tanpa blue. Jadi hijau sama merah kalau digabung sama-sama ya, sama-sama
itu jadinya kuning, yellow persis. Tapi kalau misalkan kita rednya kita greennya kita kecilkan, misalkan kecilnya kita kecilkan menjadi 100. Nah, jadi orange ya, karena lebih banyak rednya daripada greennya. Nah, ini kalau yang di sini untuk blue-nya ya. Kalau misalkan di sini saya ganti 0, di sini saya ganti 0. Nah, di sini jadi blue seperti kemarin ya. 255 misalnya. Nah, biru ya. Itu untuk memahami posisinya. Atau kita juga bisa membuat sebuah image lagi, misalkan memotong ya, motong, crop hasil IMG, misalkan crop misalkan. Nah, ini kita isikan dengan IMG D. Ini rentang nilai seperti ini misalnya. Kalau ini teknik untuk cropping ya, cropping gambar. Jadi kita harus tahu titik-titiknya. Kan kita crop rentang area di sini 400 sampai 1000 untuk kolomnya, 400 sampai 1000 sampai 900 lah misalkan ya. 900 untuk kolomnya, 900 kisaran di sini ya. Kemudian untuk kita ngambil inilah, misalkan crop, kita ambil area ini aja. Ini kisaran 670 ya kan ya, sampai keliru ya, 200, mulai dari 200 dulu, 200 misalkan itu mungkin 20-an ya, sampai 670. Nah, kisaran sekian. Kemudian kita tampilkan misalkan IMD crop. Nah, akan dipotongnya. Nah, yang ininya ikut tadi ya, karena sudah berubah ya. IMD-nya sudah diubah di sini ya. IMD-nya sudah diubah. Jadi motong pada area tertentu saja. Ini untuk mengakses image ya. Kalau yang ini berarti semua layer, artinya di sini semua layer. Nah, kalau di sini misalkan kita ambil yang layer 1. Nah, ditampilkan dalam bentuk gray ya. Ditampilkan dalam bentuk grayscale langsung. Ini sebenarnya satu layer. Kalau ini satu layer, berarti kalau satu ya 0 1, berarti ini green ya, ini green. Ini kalau 0 red itu seperti ini. Red berarti kita di sini ngambil red saja. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau green 1 lebih gelap. Nah, kalau blue 2 berarti, jadi mulai dari 0 ya. Red itu 0, nah lebih beda lagi. Nah, di sini pada blue di sini pas di sini ya. Ini kan tadi nilainya biru ya, jadi putih. Nah, itu sedikit tentang image, memahami memahami tentang koordinat, di bagaimana image itu disusun, kemudian bagaimana kita mengambil bagian-bagiannya ya. Kemudian bagaimana kita merubah bagian-bagian tersebut, mengakses nilainya, merubah nilainya pada nilai pixel pada area-area tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk
Saat ini kita akan tetap menggunakan library dari SkyKit Image ya. Kita akan melakukan proses yang namanya grayscaling. Salah satu tahapan yang paling sering digunakan adalah grayscaling. Jadi bagaimana sih grayscaling itu adalah bagaimana merubah citra berwarna dari citra berwarna menjadi citra gray, atau citra pewarna itu berarti citra yang memiliki 3 layer red, green, blue menjadi 1 layer saja. Jadi kita perlu memanfaatkan library dari SkyImage. Dari library yang lainnya juga ada ya. Dari OpenCV dia juga memiliki grayscaling. Nah, di sini kita menggunakan library dari SkyImage lagi, SkyImage. Jadi yang kita gunakan karena akan berhubungan dengan warna, di sini kita gunakan sebuah modul yang namanya color. Nah, sebenarnya banyak di sini. Kalau kita lihat SkyImage ini memiliki banyak sekali modul-modul. Kemarin IO dan seterusnya, util nanti ada. Nah, saya ingin kita gunakan color. Kemudian di dalam color, modul color itu ada sebuah function yang namanya function RGB to gray. Nah, RGB to gray. Nah, untuk merubah citra warna ke citra color. Misalkan kita buat sebuah variabel baru, gray, misalkan gray image. Nah, ini sini kita rubah dari cara menggunakan fungsinya ya. Jadi RGB to gray. Kemudian gambar yang akan kita rubah. Nah, kita gunakan aja yang gambar yang paling awal ya. Karena tadi sudah kita running. Image ini sudah kita running, maka bisa kita gunakan. IMG di sini sudah bisa kita gunakan karena sudah kita gunakan dan juga beberapa kali di sini tadi ya. IMG bisa kita gunakan. Nah, di sini kita isikan dengan gambar yang akan kita rubah IMG. Nah, untuk menampilkannya kali ini kita coba gunakan supaya lebih paham tentang Matplotlib ya. Kita gunakan Matplotlib. Kalau kita sebelumnya kita tampilkan dulu bagaimana sih perubahannya gray image. Misalkan kita print dulu hasilnya, kita supaya bisa tahu perbedaannya. Misalkan print gray image ya, gray img, shape. Kita lihat shape-nya dulu. Nah, ukurannya jadi 933 1280. Kalau kita lihat citra aslinya, print aslinya kan IMG. Ukurannya kalau kita lihat shape-nya saja, nah sedikit berbeda. Ini yang gray image yang di atas di sini, yang di sini citra awalnya. Ini kan citra ini yang sudah dirubah. Kalau kita lihat di sini citra awalnya dia memiliki 3 layer, layer di sini ya. Yang di sini sudah tidak memiliki lagi layernya karena cuma 1 layer. Jadi ya cuman bentuk 2 dimensi, memiliki rows sejumlah 933, barisnya banyaknya 933, kemudian kolomnya 1280. Kalau di sini setiap layer akan ada, berarti ada 3 buah layer di sini. 3 buah layer red, green, blue tadi citra aslinya. Nah, ini efek dari RGB to gray. Nah, kalau kita tampilkan ini gray image. Nah, seperti ini. Jadi citra gray. Cuman kita tidak menampilkan menggunakan ini, kita gunakan Matplotlib ya. Nah, supaya lebih, karena akan banyak kan kita gunakan gitu ya.
supaya lebih familiar teman-teman. Jadi kita buat, biasanya kita gunakan sebuah flat perfect, kemudian apakah harus seperti itu? Enggak ya, bisa kita gunakan yang lainnya, cuman sebagian besar orang menggunakan ini karena lebih universal, lebih banyak yang menggunakan gitu ya. Kemudian PLT subplot, kemudian kita ukur dimensinya di sini dalam bentuk berapa, misalkan kita tampilkan dalam bentuk ukuran 2,2 misalkan ya, berarti ada 4 area yang bisa digunakan. Kemudian fixed size-nya, ukurannya fixed size kita buat aja 10 kali 10 ya. Sorry, ini ada di dalam kurung ya. Oke. Baru kita akses masing-masing bagian dengan menggunakan AX, dan berarti kita akses dengan menggunakan 2 koordinat ya, 2 dimensi. Misalkan ini paling atas 0,0, kemudian seperti kemarin ya, sorry, di sini titik su apa yang kemudian yang mau ditampilkan di sini. Misalkan kita mau nampilkan gray image, kemudian yang berikutnya kita mau menampilkan apa lagi. Jadi ada 4 sini ya, kan. Nah, di sini 0,0 berarti kemudian 0,1, kemudian 1,0 dan 1,1. Dan kalau mau kita tampilkan dulu, kita coba terlebih dahulu hasilnya dengan menggunakan PLT show misalkan ya. Nah, kita lihat di sini, kenapa kok hasilnya tidak gray seperti IO tadi? Nah, tadi kan kalau IO kan gray, beda ya, karena di sini tampilkan dalam, jadi kalau di Matplotlib itu ada channel warnanya. Nah, di sini untuk menampilkan gray kita bisa tambahkan lagi. Sekarang kita tampilkan juga gambar aslinya. Misalkan yang pertama di sini kita tampilkan gambar aslinya IMG saja, misalkan. Nah, kemudian yang di sini gray image dengan menggunakan CMap di sini. Kemudian kita isikan dengan PLT titik. Nah, di sini kita dapatkan di situ banyak sekali function yang bisa kita tambahkan. Kemudian nama CMap-nya. Nah, kita gunakan gray. Ada gray, ada binary gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini citra aslinya. Ini kita gray yang sudah di CMap tadi. Nah, ini yang belum diapa-apakan gitu ya. Jadi untuk CMap di sini teman-teman bisa lihat di webnya Matplotlib di sana ya. Apa saja pewarnaan yang bisa kita lakukan di Matplotlib ya, bisa dicek warna-warnanya di sana. Misalkan kalau di sini kayaknya tadi sudah saya buka di sini ya. Belum. Atau kita coba set ya, CMap Matplotlib. Nah, choosing color maps in Matplotlib di sini.
Nah, macam-macamnya di sini banyak sekali. Yang kita gunakan tadi gray saja. Ini gray yang kita gunakan. Ada binary, misalkan kita gunakan binary ya. Sekarang kita gunakan binary. Misalkan di sini kita tambah isi mapnya. Di sini kita ganti binary. Nah, kalau binary seperti ini ya, black and white. Ini teman-teman bisa nyoba-nyoba ya. Sini banyak. Nah, ini nama-namanya ya. Greens, orange, reds, pupu, dan seterusnya. Atau sequential 2 di sini banyak ya. Misalkan kita gunakan summer gitu ya. Summer misalkan. Yang di sini misalkan si mapsnya kita gunakan yang summer. Nah, kan ya. Bisa nggak? Summer seperti ini. Sedikit berbeda. Itu color mapsnya. Nah, dengan Memlib kita bisa menampilkan ya secara baik. Kita mempot grafik dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan bagaimana kita mengambil, kalau kemarin kan yang kita lakukan di awal-awal di sini. Di sini kita memberikan nilai. Yang sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Ini yang kita lakukan adalah memberikan nilai pada layer 0. Semua pixelnya dirubah menjadi 0. Pada layer 1 di sini semua pixelnya juga dirubah jadi 0. Pada layer pertama ya. 0 ini berarti layer pertama, kita rubah menjadi 0 pada layer rednya ya, dan seterusnya. Terus bagaimana kita menggunakan mengisikan sebuah layer pada sebuah variabel tertentu. Kalau kemarin kita hanya merubah nilainya, cuman layernya tetap 3. Nah, kalau kita mau mengambil satu layer saja, misalkan kita buat sebuah variabel namanya variable one layer image, misalkan gini ya, mau biar pendek, one layer image. Kemudian misalkan kita ambil dari image yang ini 3 layer atau citra pewarna. Nah, ini artinya mengambil titik 2, artinya mengambil semua. Yang pertama ini semua row, kemudian yang kedua ini semua kolom, kemudian yang ketiga di sini layer yang akan kita ambil. Misalkan kalau layer 0 berarti layer red. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, kalau misalkan kita mau tampilkan, coba di sini one layer image, hasilnya. Nah, ini yang mana ya? Yang ini ya tadi ya. Yang satu-satu berarti yang ini. Nah, one layer image. Ini untuk yang citra red. Kalau mau kita rubah menjadi citra yang green, tinggal kita rubah saja nilainya. Kalau kita merubah, kita ambil yang green, berarti di sini kita rubah jadi 1 ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah green, sedikit berbeda kontrasnya dengan yang red. Ini yang sedikit kelihatan, misalkan yang blue. Nah, sedikit. Jadi bentuk layernya berarti satu layer. Kalau kita cetak, misalkan print img, ini namanya one layer. Nah,
one layer image. Nah, kalau kita save, nah hampir sama dengan gray, cuman satu layer ini ya. Cuman satu layer. Kalau yang IMG kan citra colornya, ini gray, jadi hampir sama. Perbedaannya kalau yang gray di sini gabungan dari 3 layer dengan persamaan tertentu. Kalau yang bawah di sini ini hanya mengambil satu layer saja, bukan gabungan. Jadi antara gray dengan one layer itu yang kita ambil dari satu layer RGB tadi, kita ambil rednya saja, green-nya saja, atau blue-nya saja, itu memiliki satu layer, jadinya sama seperti gray, satu level. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita mau melakukan proses inverting ya. Inverting itu adalah membuat sebuah untuk negatifnya, untuk negatif sebuah image, misalkan invert atau negatif image misalkan. Kita buat kodenya. Nah, untuk menggunakan negatif image kita perlu memanggil modul util dari sky image ya. Jadi kita panggil lagi from sky image, kemudian kita gunakan util. Nah, cara menggunakannya, misalkan kita kasih nama aja image ya, kita panggil fungsinya dari modul util. Kemudian di sini kita gunakan sebuah function invert, kemudian image-nya ya. Misalkan dari image gray yang kita gunakan ya, atau dari image yang kita baru one layer tadi juga boleh. Misalkan one layernya kita isikan dulu yang bagus itu yang green. Yang green itu RGB 01, berarti 1 di sini. Nah, kita eksekusi dulu. Nah, ini kita ambil dari yang green aja, nggak apa. Green berarti one layer. Kita ambil dari one layer IMG. Nah, kemudian untuk menampilkan gambarnya, nah kita plot juga. Karena kita akan menampilkan beberapa, kita ambil aja dari sini. Ctrl C, kita pastikan di sini. Nah, misalkan kita tampilkan di sini ya. Ini kita rubah jadi gray. Kemudian di sini aja. Nah, di sini inv.img. Nah, berarti ini yang 10. Sorry, sk image util. Ini sk image. Oh sorry, kurang. Importnya belum ya. Import util. Nah, ini tadi yang kita tampilkan yang di 1,0. Nah, ini hasil negatif dari one layer image kan ini ya. Ini one layer image. Kemudian yang di sini yang invertnya. Nah, jadi ini kebalikan di sini invertnya. Itu invert. Kemudian berikutnya kita coba melakukan yang namanya contrast stretching. Kalau kita menggunakan contrast stretching, kita perlu menambahkan modul dari sky image exposure ya. Modulnya namanya exposure. Nah, sekarang yang pertama kita buat aja histogram equalization ya. Sekarang di sini kita tambah keterangan histogram equalization.
Nah, untuk melakukannya misalkan kita gunakan image, sebuah variabel image untuk menampung image hasilnya ya. Kemudian kita bisa kita panggil function exposure. Kemudian titik, nama functionnya adalah equalize his. Nah, equalize his. Kemudian yang mau kita rubah tadi one layer saja, sama ya, one layer image. Nah, oke. Kalau kita tampilkan misalkan kita taruh di inf tadi, ini img, atau kita taruh di atas sendiri aja, img his. img his. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hasil img hisnya, nah di sini karena belum kita plot ya, sini sebenarnya kontrasnya sudah kelihatan. Kalau kita plot dalam bentuk CMap gray, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah terlihat perbedaan kontrasnya ya. Cuma nanti kita coba. Nanti sebenarnya bagus untuk yang image histogram equalization di sini, cuman nanti saya akan jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya, karena akan saya jelaskan dengan penjelasan algoritmanya terlebih dahulu. Nah, ini akan saya jelaskan yang simple dulu, yaitu contrast stretching. Sedikit lebih detail di contrast stretching. Kalau contrast stretching, kita memerlukan, untuk menampung kita memerlukan sebuah library NumPy. Nah, biasanya NumPy ini kita rubah menjadi asnp di sini. Nah, ini adalah NumPy, ini adalah Python number Python ya. Jadi Python memiliki number sendiri. Nah, di sana bagus atau powerful untuk pengolahan matriks, dan apalagi image itu diwujudkan dalam sebuah matriks atau array. Jadi simple. Nah, di sini kita buat, kalau untuk contrast stretching kita memerlukan batas ya. Misalkan kita buat sebuah variabel batas 1 dan batas 2. Nah, di sini kita isikan dengan sebuah nilai. Nah, ini NumP ya. Biasanya NumP itu disingkat dengan aliasnya NP secara umum. Nah, ini kita gunakan persentil, kemudian kita ambil dari yang tadi one layer ya, one layer image, kemudian nilainya. Nah, di sini kita ambil nilai, misalkan di situ 2, contohnya aja sembarang, itu sebuah integer ya. Kemudian batas yang kedua kita copy saja. Kemudian di sini batasnya kita rubah menjadi misalkan 75. Kita lihat hasilnya kontrasnya seperti apa, P2. Nah, kemudian untuk contrast stretchingnya kita panggil, misalkan kita namakan aja dengan image stretch misalkan ya, image stretching. Nah, kita isikan dengan ini variabel sebenarnya ya, karena tadi sudah saya buat, jadinya yes, kita ganti namanya biar kelihatan berbeda. Stretch. Yes, str aja. Stretching, stretching, image stretching. Nah, untuk menggunakan fungsinya, kita gunakan, tetap kita gunakan exposure. Kemudian
kita gunakan yang rescale intensity. Nah, karena di dalam stretching itu intensitasnya akan ditata ulang, di stretch, direnggangkan istilahnya, direnggangkan. Minggu depan akan saya jelaskan sebenarnya bagaimana sih perenggangan itu ya. Nah, ini kita contohkan dulu penerapannya. Rescale intensity. Nah, misalkan yang kita scale tadi adalah one layer image, kemudian nah ini in-ringnya berapa di situ. Nah, in-ringnya batasnya berarti kita masukkan yaitu B1 di dalam kurung ya, B1, B2. Nah, coba hasilnya kita tampilkan biar kelihatan perbedaannya. Ini saya tampilkan di sini aja. Berarti ini 0,1 di sini ya. Gray image saya rubah menjadi IMG STR. Oke. Nah, ini hasilnya stretchingnya. Nah, kalau misalnya kita rubah batas-batasnya, sekarang di sini kita turunkan, misalkan jadi 30. Nah, semakin hilang yang lainnya ya, kelihatan semakin hilang. Jadi ini biasanya powerful kalau kita mau misalkan mengambil ini kan misalkan kita pengen, ini kan inti sebuah sel ya, ini sebuah inti sel. Ini cocok kalau kita mau mengambil objeknya, karena di image processing adalah bagian utamanya adalah bagaimana memisahkan background dengan objek yang akan kita proses. Nah, di sini dipisahkan. Nah, kalau kurang kita bisa ukur lagi, misalkan di sini kita turunkan lagi 20 misalkan. Nah, backgroundnya yang lainnya nanti ditambahin sedikit dengan kontras stretching yang lainnya, nanti kelihatan kontrasnya sangat bagus gitu ya, bagus. Atau misalkan ini kemudian kita gabung ya, di sini image is, di sini image objeknya image O misalkan. Nah, di sini saya isikan dengan image STR-nya. Jadi ada 2 kali kontras ya di sini. Nah, kalau kita lihat image O kita tampilkan misalkan yang di pertama di sini image O. Kalau kita lihat hasilnya, nah, di sini kelihatan ya, masih kelihatan. Berarti ini perlu kita bersihkan lagi. Ini kelihatan. Nah, sekarang di sini kita kasih kecilkan lagi menjadi 5 gitu ya. Ekstrim. Nah, kita mendapatkan inti sel. Jadi yang lainnya sudah bersih, kita bisa mendapatkan inti selnya saja gitu ya, inti selnya. Ini sangat powerful ya. Jadi itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.